Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ajeng Pramesti Hardiani Kusuma, SHMKN, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pendidikan dan pengajaran. Saya mulai bergabung sebagai dosen di Fakultas Hukum sejak 1 Juni 2022, dan saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah wajib dan kekhususan di Prodi Ilmu Hukum, diantaranya perancangan kontrak, hukum investasi, hukum pembiayaan, hukum perikatan, hukum agribisnis, hukum pertambangan, hukum telematika, hukum perkebunan, etika tanggung jawab profesi, penyelesaian sengketa di luar peradilan, dan beberapa mata kuliah lain, di mana pembelajaran yang akan Bapak Ibu saksikan merupakan bagian dari mata kuliah hukum investasi. Hukum investasi merupakan mata kuliah wajib pilihan pada program studi ilmu hukum, khususnya konsentrasi hukum perdata ekonomi bisnis dengan kode mata kuliah HKP 1514. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, merupakan rumpun hukum perdata ekonomi dan bisnis, dan mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu memahami konsep hukum investasi, perkembangan pengaturan penanaman modal di Indonesia, serta mampu menganalisis penyelesaian sengketa investasi. Mata kuliah hukum investasi mendukung CPL program studi, khususnya CPL 6, yaitu kemampuan menyusun konsep kasus hukum dengan menerapkan metode berpikir yuridis normatif, serta CPL 7, yaitu kemampuan merumuskan argumentasi hukum secara logis, kritis, dan kontekstual. Pada pembelajaran ini, CPMK yang menjadi fokus adalah mahasiswa mampu menyelesaikan sengketa di bidang investasi. Materi yang dipelajari pada mata kuliah hukum investasi meliputi pengertian umum hukum investasi, sejarah hukum investasi di Indonesia, tujuan penanaman modal, pembahasan undang-undang penanaman modal yang baru dan yang lama, perbedaan undang-undang penanaman modal yang lama dan yang baru, kriteria penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN, studi kasus sengketa penanaman modal, bidang usaha penanaman modal, pelaksanaan penanaman modal, perizinan kegiatan penanaman modal, analisa sengketa penanaman modal, penyelesaian sengketa penanaman modal, arbitrase CSID, peran WTO dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. Beberapa literatur yang digunakan sebagai rujukan antara lain adalah buku milik Erman Raja Guguk, terbitan 2007, dengan judul Hukum Investasi di Indonesia, dan yang kedua adalah buku milik Salim HS Budi Sutrisno 2018 dengan judul Hukum Investasi di Indonesia. Selain referensi tersebut, pembelajaran juga memanfaatkan peraturan perundang-undangan, putusan arbitrase internasional, serta jurnal ilmiah terbaru yang relevan dengan hukum investasi. Dan perkuliahan ini dilaksanakan secara luring maupun daring, tatap muka dilakukan di ruang kelas, sementara pembelajaran daring memanfaatkan Zoom Meeting dan media manajemen platform yaitu MMP Universitas Jember yang menyediakan berbagai fitur seperti berbagai dokumen dan video, pengumpulan tugas, ada forum diskusi, ada kuis interaktif, dan tautan ke sumber eksternal lainnya. Di mana metode pembelajaran yang digunakan adalah case method dan problem based learning atau PBL. Melalui metode tersebut, mahasiswa didorong untuk mengidentifikasikan isu hukum, menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan, mengkaji putusan maupun studi kasus, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum investasi secara argumentatif. Penilaian dilakukan secara komprehensif melalui partisipasi aktif mahasiswa, penugasan berbasis studi kasus, ujian tengah semester, ujian akhir semester, di mana seluruh komponen penilaian mengacu pada rencana pembelajaran studi atau RPS yang telah disepakati pada awal perkuliahan bersama mahasiswa. Demikian pengantar pembelajaran pada mata kuliah hukum investasi. Selanjutnya, silahkan menyimak video pembelajaran tentang salah satu materi pada mata kuliah hukum investasi. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat bagi rekan mahasiswa semua. Saya juga sangat terbuka terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan materi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar dari teman-teman sekalian? Hadir semua atau ada yang izin? Kalau ada yang izin nanti silahkan hubungi koordinatornya ya setelah perkuliahan selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait penyelesaian sengketa modal melalui studi kasus Churchill Mining versus pemerintah Indonesia. Di mana materi ini penting karena Indonesia seperti yang kita ketahui bersama merupakan salah satu negara tujuan investasi seluruh dunia ya. Nah, di satu sisi investasi sangat dibutuhkan untuk melindungi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi di satu sisi yang lain, hubungan antara investor dengan pemerintah tidak selalu berjalan harmonis, sehingga diperlukan penegakan hukum agar tidak menimbulkan sengketa pada kemudian hari. Nah, melalui studi kasus ini kita akan membahas bagaimana sengketa investasi diselesaikan dalam perspektif hukum investasi internasional. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah menurut saudara setiap investor asing yang merasa dirugikan oleh pemerintah pasti memenangkan sengketa di arbitrase internasional? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Oke. Ya, silahkan. Belum tentu Bu, karena pemerintah Indonesia juga memiliki dasar hukum tertentu. Baik, terima kasih tanggapannya atau jawabannya. Mungkin ada yang mau menanggapi, menambahkan jawabannya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Akbar Pratama dengan NIM 220710101224. Menurut saya, ya Bu, itu bisa dikatakan dapat memenangkan sengketa karena investor sendiri, terutama investor asing, itu di bawah perlindungan BIT atau dengan kata lain mendapat perlindungan dari BIT. Oke, kedua pendapat tersebut menarik. Investor memang memperoleh perlindungan, tetapi pemerintah juga memiliki hak untuk mengatur kepentingan publik. Hari ini kita akan melihat bagaimana tribunal menilai kepentingan tersebut. Oke ya, sebelum kita memasuki materi, kita akan melihat capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu salah satunya adalah menganalisa terkait penyelesaian sengketa studi kasus Churchill Mining versus pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari CPMK. Penyelesaian mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya sengketa penanaman modal investasi, atau mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup sengketa penanaman modal atau investasi. Oke ya. Nah, ini roadmap pembelajarannya, di mana kita akan mempelajari terkait konsep penanaman modal, penyebab sengketa, penyelesaian sengketa yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu kemarin. Dan sekarang kita akan memperdalamnya pada pertemuan kali ini, yaitu terkait penyelesaian sengketa penanaman modal. Ini sudah ya minggu kemarin. Ya. Oke, jadi sekarang kita akan mempelajari terkait latar belakangnya terlebih dahulu, mengapa sengketa penanaman modal penting dipelajari. Penanaman modal memiliki peran penting yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi investor melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Tapi dalam prakteknya terjadi perbedaan kepentingan antara investor dan pemerintah. Misalnya, ada perubahan kebijakan, pencabutan izin usaha, atau pelaksanaan kontrak investasi. Nah, kondisi tersebut dapat memunculkan sengketa yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tepat. Oke ya, penyelesaian sengketa penanaman modal menurut pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penyelesaian sengketa diawali dengan musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah berhasil, maka sengketa tersebut akan selesai, dan jika tidak berhasil, maka bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Tetapi jika tidak bisa, apabila penanaman modal dalam negeri atau PMDN bisa dilakukan dengan arbitrase, dan jika tidak disepakati maka melalui pengadilan atau peradilan umum. Tapi jika penanaman modal asing harus dilakukan melalui arbitrase internasional. Seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin ya, saya mengulang sedikit sebelum kita masuki materi inti, yaitu analisa kasus. Beberapa penyebab sengketa penanaman modal antara lain pelanggaran kontrak investasi, perubahan kebijakan pemerintah, pencabutan izin usaha penanaman modal, pelanggaran terhadap hak dan kewajiban para pihak, ada nasionalisasi dan ekspropriasi, wan prestasi, atau pelanggaran perjanjian. Jenis penyelesaian sengketa penanaman modal, minggu lalu kita sudah bahas secara detail, tapi saya ulangi untuk kali ini sebelum kita ke materi pokok, yaitu ada penyelesaian sengketa, litigasi, dan
non-litigasi, di mana secara umum terdapat dua jalur penyelesaian sengketa ya, secara litigasi melalui pengadilan dan secara non-litigasi melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam sengketa investasi internasional, arbitrase ini lebih banyak digunakan karena prosesnya lebih mudah, fleksibel, itu ya keuntungannya, dan memiliki keahlian, arbiternya memiliki keahlian di bidang hukum dan investasi secara khusus dan banyak digunakan dalam sengketa penanaman modal internasional. Nah, sekarang kita masuki materi inti, yaitu terkait studi kasus Churchill Mining versus pemerintah Indonesia. Kasus ini bermula dari izin pertambangan yang diberikan, di mana pemerintah memberikan izin pertambangan kepada Churchill Mining PLC dan pemerintah daerah mencabut izin. Hal itu disebabkan karena ditemukan permasalahan administrasi dan tumpang tindih perizinan. Lalu investor mengajukan gugatan ke ICSID, yakni Churchill Mining mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia ke ICSID berdasarkan BIT RI UK. Investor berpendapat terjadinya indirect expropriation merupakan bentuk indirect expropriation yang melanggar keuntungan dalam BIT RI UK. Di mana proses arbitrase berlangsung, pemeriksaan dilakukan oleh Tribunal ICSID melalui tertulis dan pemeriksaan lisan dari para pihak. Dan putusan tribunal dari ICSID menolak gugatan karena dasar investasi dinilai tidak sah. Nah, kita lihat terkait BIT RI UK. Dalam kasus ini dasar hukum yang digunakan adalah BIT RI UK 1976 yang merupakan ketentuan yang relevan dalam kasus Churchill Mining. Standar perlakuan yang adil, larangan diskriminasi, ketentuan mengenai expropriation, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui ICSID. Nah, ada beberapa pasal ya. Pasal 2 ada fair and equitable treatment, merupakan perlakuan yang adil dan setara. Lalu di pasal 3 ada non-discrimination, yaitu perlakuan tidak diskriminatif. Di pasal 5-nya ada expropriation atau pengambil alihan. Pasal 8 adalah settlement of dispute atau penyelesaian sengketa. Di mana alur keterkaitannya adalah BIT RI UK 1976 memberikan perlindungan investasi, lalu pasal 5 pada expropriation-nya menjadi dasar klaim dari Churchill Mining-nya, lalu Churchill Mining mengajukan gugatan terhadap Indonesia, lalu ICSID memeriksa sengketa berdasarkan ketentuan BIT RI UK, dan gugatan ditolak karena investasi tidak memenuhi syarat dari perlindungan BIT. Selanjutnya, ada konsep indirect expropriation sendiri, di mana indirect expropriation adalah tindakan pemerintah tidak mengambil aset secara fisik, tetapi melalui kebijakan atau tindakan regulatif yang menghilangkan atau mengurangi secara signifikan manfaat ekonomi dari investasi itu sendiri. Dapat dianggap sebagai expropriation apabila jika tidak disesuaikan dengan kewajiban negara dalam BIT. Nah, itu unsur-unsurnya ada state measure, ada substantial effect, ada bukan law regulation, ada pelanggaran BIT. Lalu penerapan pada kasus Churchill Mining, tindakan negara ya, pemerintah Indonesia mencabut izin tambang Churchill Mining, lalu dampak pencabutan izin menghentikan seluruh kegiatan dan potensi ekonomi investasi, analisa hukum terkait dokumen perizinan yang terbukti palsu, dan tindakan pemerintah yang merupakan lawful regulation. Sehingga penilaian terhadap unsur, yakni investasi tidak memenuhi unsur indirect expropriation sehingga tidak melanggar kewajiban dari BIT RI UK 1976. Dan kesimpulan mengapa gugatan tersebut bisa ditolak, karena gugatan Churchill Mining ditolak oleh Tribunal ICSID, yakni investasi tidak sah, lawful regulation, tidak melanggar kewajiban BIT, dan tidak ada kewajiban kompensasi. Jadi di sini indirect expropriation bukan sekedar pencabutan izin, tapi harus dibuktikan apakah ada dampak signifikan terhadap nilai investasi dan tindakan negara tidak wajar, serta melanggar BIT. Nah, pada kasus Churchill Mining ini unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akan melakukan diskusi ya.
Silakan teman-teman membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Jika duduknya berdekatan, silakan miring aja. Tolong miring. Ya. Silakan mengidentifikasi fakta kasus, rumuskan masalah atau isu hukumnya, identifikasi dasar hukumnya, analisa dan argumentasi hukumnya, susun argumentasi, kesimpulan, dan rekomendasi tersebut. Nah, jadi setelah diskusi nanti silakan presentasi terkait hipotesa awalnya saja, bagaimana, dan sisanya nanti dibuat tugas ya, sesuai template. Nah, berikut bisa di-scan ya QR code-nya. Jadi di dalam QR code tersebut sudah disediakan ada LKM, yaitu lembar kerja mahasiswa. Di dalamnya sudah ada LKM, ada template pengerjaan, ada latar belakang kasusnya, putusannya, dan sebagainya bisa dilihat di sini. Silahkan diakses terlebih dahulu. Apakah sudah bisa mengakses semua teman-teman? Oke. Silakan lakukan diskusi dengan waktu 10 menit ya. Oke ya, waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Untuk itu silahkan kelompok mana yang akan mewakili untuk memberi tanggapan terkait hipotesa awal dari hasil analisa diskusi kelompoknya. Silahkan. Oke, silahkan kelompok 3 maju ke depan. Intinya coba. Silakan, ya bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari hipotesis awal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pipit Indah Oktavia. Dan saya Levando Yuda Santoso. Jadi kelompok saya, yaitu kelompok 3, akan menyampaikan hipotesis awal diskusi mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal melalui studi kasus social mining versus pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil analisis awal, kami berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini bukan hanya mengenai pencabutan izin usaha pertambangan, tetapi juga mengenai legalitas investasi yang dilakukan oleh Churchill Mining. Hipotesis kelompok kami adalah bahwa pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum untuk mencabut izin usaha apabila ditemukan pelanggaran atau ketidakabsahan dokumen perizinan. Di sisi lain, Churchill Mining beranggapan bahwa pencabutan izin tersebut telah merugikan investasinya sendiri sehingga mengajukan gugatan melalui arbitrase internasional berdasarkan bilateral investment treaty. Jadi menurut kelompok kami, putusan tribunal kemungkinan akan sangat bergantung pada proses pembuktian, khususnya mengenai keabsahan dokumen yang menjadi dasar investasi. Apabila terbukti bahwa investasi tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia, maka perlindungan berdasarkan BIT
kemungkinan tidak dapat diberikan kepada investor. Oleh karena itu, hipotesis awal kelompok kami adalah bahwa legalitas investasi dan kekuatan alat bukti akan menjadi faktor utama yang menentukan hasil penyelesaian sengketa ini. Demikian hipotesis awal dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat, beri aplaus teman-teman atas presentasi kelompok 3. Dari hasil presentasi teman-teman kelompok 3, ada yang mau menambahkan dari kelompoknya, mungkin punya hipotesa awal yang berbeda? Ya, silahkan. Jadi menurut kelompok kami dalam studi kasus ini, tindakan pemerintah Indonesia itu dapat dibenarkan baik dari hukum nasional maupun hukum internasionalnya. Nah, dalam hukum nasional, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha apabila ditemukan pelanggaran hukum. Seperti di kasus ini adalah pemalsuan dokumen. Nah, dalam hukum investasi internasional, perlindungan terhadap investor memang diberikan melalui BIT. Namun perlindungan tersebut hanya berlaku apabila investasi dilakukan secara sah. Nah, selanjutnya ini dalam persidangan, menurut putusan persidangan ICSID, pemerintah Indonesia mampu menunjukkan berbagai bukti mengenai adanya pemalsuan dokumen. Nah, jadi Churchill Mining tidak berhasil membuktikan bahwa hak investasinya diperoleh secara sah. Oleh karena itu, tindakan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum investasi internasional, melainkan sebagai bentuk penegakan hukum nasional. Baik, terima kasih pendapatnya. Ada lagi mungkin kelompok yang mau menambahkan? Oke, jadi jawaban kedua kelompok sudah sangat bagus. Saya mengapresiasi hasil diskusi saudara sekalian, dan hal yang penting untuk ditegaskan adalah perlindungan BIT hanya diberikan kepada investasi yang sah. Dan dalam perkara Churchill Mining ini, tribunal menemukan adanya permasalahan legalitas investasi sehingga gugatan investor ditolak. Nah, sebagai penutup ya, jadi pembelajaran hari ini sudah menunjukkan analisa alur kasus investasi dalam kerangka hukum internasional. Pertama, tidak setiap pencabutan izin investasi merupakan indirect expropriation. Yang kedua, perlindungan dalam BIT hanya diberikan kepada investasi yang sah. Yang ketiga, penyelesaian sengketa investasi harus dianalisa berdasarkan fakta, dasar hukum, dan ketentuan dalam perjanjian investasi dan bukan hanya dengan adanya kerugian yang dialami investor. Nah, selanjutnya karena waktunya sudah habis ya, maka untuk selanjutnya dibuat tugas di mana template dan lain-lainnya sudah ada di barcode atau QR code ini, silahkan difoto dan di-save linknya. Lalu untuk pengumpulan bisa melalui MMP dan dikumpulkan tanggal 29 Juli 2026 pukul 23.59 ya, jadi jangan sampai 00 seperti itu, jangan sampai 24.00. Dan untuk perlu diketahui bahwa kriteria penilaian dalam tugas kelompok berbasis case method ini adalah sebagai berikut ya, ada identifikasi kasus, isu hukum, dasar hukum, analisa dan argumentasi hukum, lalu hipotesa awal yang sudah dilakukan tadi, dan presentasi kelompok yang sudah dilakukan juga, dan kolaborasi dari kelompok tersebut. Mungkin cukup itu dari saya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas terkait tugas dan materi hari ini? Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari teman-teman sekalian ya. Jika masih ada pertanyaan bisa dilakukan melalui email ya yang tersedia di MMP seperti itu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.